Bapaknya cuma yang di depan ini ya. Kalau nggak ada, saya nggak punya saingan, Bu. Di antara ibu sekalian, sekarang siapa yang merasa cemas dengan anaknya yang di luar sana? Ada nggak? 1, 2, kok jadi separuh? Masya Allah. Kenapa, Bu? Mau diterapi sebentar? Terapi massal ini, mau? Biar cemasnya hilang. Untuk situasi saat ini, nanti dipraktekkan di rumah, cemas yang lainnya juga pergi, Bu. Mau ya? Mulai dari jempol taruh di depan mata, bareng-bareng. Jempol, kiri aja dulu, kiri. Yang kanan ngerempet jempol kiri ini, Bu. Ya, dirempet itu dipijeti, ditarik-tarik gini. Bentar, ini ada protokolnya ya. Dengan nafas yang wajar, tarik sebanyak-banyaknya, kita di perut. Ini yang agak lama, Bu. Ditahan itu didorong kan melewati dada. Sampai di sini ditahan, keluarnya jangan langsung ya. Dihembus pelan-pelan lewat mulut. Sambil ini dipijiti terus, fokus ke nafas. Tenang. Ikhlaskan batinnya, diulang 3 kali. Saya kasih rumusnya nanti. Mau dicoba ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kemana? Jempol dipegang, diputar, diremes. Kayak di blender boleh, Bu. Ambil nafas yang banyak dari hidung, hirup, dorong ke perut, ditahan, hembus pelan-pelan dari mulut, sambil terus dipijit. Habis, ambil lagi, hembus pelan-pelan. Aku ikhlas ya Allah, beri kami hari yang baik, hari yang terberkati. Aku ingin menjadi orang tua yang bisa dibanggakan itu seluruh kehidupan. Allahumma amin. Jadi cukup, selesai ya. Ada yang membawa pulpen atau cukup diingat-ingat boleh. Ibu kalau cemas rumusnya di sini jempol, Bu. Ingat-ingat cemas jempol ya. Kalau takut ditelunjuk. Ibu takut ada kolektor datang gitu, ya. Tahu kolektor, Bu? Kolektor itu apa ya? Temannya inspirator, bukan ya? Inspirator minta dulu. Tukang tagih, iya, Bu. Oh, sama. Di tempat saya juga gitu. Cemas, takut, marah itu di sini. Ibu kalau mau marah, pijitin yang ini, di luntur-luntur gitu, sampai pakai itu, menenangkan diri ya. Kalau ajaran Kanjeng Rasul gimana? Kalau kamu marah, duduklah. Duduk masih ada marahnya, berbalik. Berbalik masih marah, berwudu. Wudu masih marah, masuk pressure. Suruh mandi, habis mandi. Marah di sini ya, CTM, cemas, takut, marah. Terus kalau yang ini galau. Galau yang apa itu yang ada cincin itu, Bu, jari manis ya. Coba dicicipin. Yang manis kena disinfektan. Yang ini untuk tidak percaya diri. Anaknya mau naik panggung gemeter, ini dipijitin. Dia berani, bukan gitu aja. Ya harus lama-lama ya. Ingat CTM G kalau kurang pede nih, pede. Itu Ibu ya. Ini untuk pembukaan. Saya bingung mau bahas apa ini. Sudah dibahas semua sama Pak Imran. Bahasa cinta itu beliau ahlinya, Bu. Kalau mau Ibu lebih mahabbah ke pasangan atau ke anak-anak, itu sangat dianjurkan. Tidak untuk yang lain, Bu ya. Jangan ke tetangga, Bu. Bahaya. Dulu zaman Pak Kamari mungkin ya, masih menangi Pak. Kalau mau masuk SD umurnya kurang tersebut Pak caranya. Ada tes ya? Nah ingat, Pak beliau lupa sudah. Dulu gini, Bu, kalau tangannya nyampe pegang telinga lewat kepala gini, silakan masuk ya. Ada iklan gini kan? Kalau nggak 3 kali gini. Kalau nggak nyampe, wah murid kurang ini, balik TK. Itu dulu, Bu. Tapi yang sekarang enggak. Untuk tahun ini, tahun lalu pakai psikotes. Apa itu psikotes? Psiko itu psikologi jiwa. Jiwanya bagus enggak? Jiwa itu banyak isinya, Bu. Kita berpikir, merasa, bereaksi itu jiwa. Jiwa ini bisa sakit, bisa kehilangan keseimbangan pada saat apa? Terlalu banyak beban.
Ada dilaporkan penelitian ya, anak kelas 3, kelas 4 itu sudah banyak yang dilaporkan gangguan perut, sakit emah. Apa itu Bu? Lambung. Loh, kok bisa? Kalau dimakan ini, ya lambung itu tempat makanannya. Nggak tahunya apa? Anak-anak di tingkat ini terlalu banyak beban, itu banyak PR, banyak tugas, akhirnya apa? Ketegangan memuncak, terserang lambungnya. Itu loh Bu. Pasti gampang. Jadi Ibu kalau dari yang sekarang ini sudah banyak kasih beban anaknya, Ibu tiap bulan kasih laporan ya, itu cicilannya Pak sampai nyangke. Bu, ini cepat tua nanti anaknya Bu, jangan ya. Kelas 3, 4, dinikmati. Kenapa harus ada tes? Tadi Pak Hendro sudah nyanyikan ya. Ini tujuannya untuk memetakan keadaan anak. Sangat mungkin di antara ibu sekalian yang anaknya lebih dari 2 siapa? Gak sama lu Bu, ya Bu. Lebih dari 2 ya? Lebih dari 3 ada? 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Ada yang 5? Sudah. 4. 1, 2, 3, ada lagi. 4 mentok sudah, 6 mungkin. Yang anak 1 belum berakhir kan Bu? Belum ya. Ibu lihat itu yang namanya KSK bukan kosong ya, emang Bu. Di siapa nanti? Kalau anjuran zaman Pak Harto dulu 2 anak cukup ya. Padahal ya, coba ada nggak yang tahu antara jenengan termasuk guru-guru di sini boleh ya? Kanjeng Nabi pernah ngendikan Bu, perbanyaklah keturunan di antara kalian supaya titik-titik. Ada yang tahu? Yang bilang Nabi loh Ibu. Pak Kamari mungkin bisa terusin. Itu dia. Ini dia. Perbanyaklah keturunan di antara kalian supaya bisa aku banggakan kalian di hadapan umat yang lain. Itu loh. Tapi saya kira ini pun belum selesai ya. Kenapa? Anaknya oke tidak masalah, tapi sedikit orang. Nanti dulu, ngomong oke-okean dia. Mentang-mentang banyak yang ngomong ya. Sekolahnya sudah full day, orang tua bisa dua-duanya kerja, ya kan? Jangan sampai ada anggapan di antara penjenengan sekolah itu kayak laundry itu loh. Tahu? Laundry itu kan kita bawa baju kotor, lecek, masuk mesin, keluar diambil sudah cuci. Ini anaknya mau makel 7 tingkat Bu, stadium berat ya. Terus di sekolah namanya tahu main, gurunya semua pakai dulu nih. Kita rapi ceritanya ya. Terus tugasnya orang tua apa? Jenengan mau enggak? Nanti anak ini pas jadi orang, jadi pembesar, jadi pemangku negara, kebaikannya untuk siapa? Hati-hati ya. Ini yang terjadi pada orang Cina dan tidak sekali. Dulu waktu anaknya kecil, dia pakai babysitter, 1 anak 1 petugas, banyak pembantu Bu. Akhirnya apa? Gak kenal yang namanya kasih sayang dari orang tua itu. Ini anak sudah gede, si orang tuanya semakin rentan, semakin usia lanjut, taruh di panti jompo. Ibu mau ngalamin? Orang coror ya, bukan tradisi kita Bapak Ibu. Jadi yang namanya kasih sayang itu tidak akan selama-lama. Jadi kan kalau telaten, kalau utuh, kalau juga setiti, nah kan kemana? Tapi itu tadi, masalahnya kan namanya didik itu, dulu waktu didik mungkin normal itu ya. Tapi waktu didik harus mulai terus ya ini. Nah tadi yang saya waktu absen, siapa yang punya anak lebih dari 2, lebih dari 3, coba dilihat padanya masing-masing Bu. Di antara sekian anak ini ada banyak kesamaan enggak? Anakku papa foto kabeh, aku gak tahu repot. Ada enggak? Beda semua ya. Yang anak 1 mungkin belum terasa ya. Saya anak 3 Bu, betul. Saya nikah 96 itu punya anak 2001, 5 tahun itu. Begitu hamil katanya dokter anak laki. Nah itu. 3 anak ini paling besar baru kuliah sih, nganggur 2 tahun kena pandemi. Yang kedua ini jaraknya 1,5 tahun, 7 tahun kemudian ada anak ketiga. Dibandingin 3 ternyata Bu, terus bukan dalamnya ya.
Ini anak yang pertama hobinya kalau makan sukanya mie kuah, tahu mie godok itu loh. Yang nomor 2 sukanya mie goreng. Yang ketiga sukanya mie hun. Yang keempat siapa sekarang? Tahu maksudnya ya? Ternyata anak yang bodoh dan itu adalah remah. Itu loh. Yang ini mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apapun terserah. Yang penting apa? Lurus, berbakti dan tetap di jalan Allah. Selesai Bu. Tidak dibikin sama ya. Yang paling besar mungkin lagi pelaku gua bapak boleh bapaknya, bujuku polisi. Yang nomor 2 ini rajin kayak saya, kayak mamanya. Si nomor 3 itu Bu, gak boleh bapaknya, gak boleh rumahnya. Siapa Bu? Kok mirip tombone? Alhamdulillah. Ibu berdua kalau merasa yakin ibu orang pinter, orang soleh-soleha, punya anak seperti itu aneh enggak? Enggak ya? Wong tua pinter, pada pinter ibu punya anak pinter enggak aneh ya? Ini orang tua pada gak pinter tapi anaknya kok pinter, loh. Ada enggak? Pernah tahu? Ada? Tak salah enggak Bu? Anaknya orang di Bangkulan. Yang seperti ini langka, tapi betul saya ketemu ya di belakang di Liamput Surabaya itu. Ibu tahu Down syndrome yang kayak orang Cina itu pongol ya, sipit matanya gini. Suaminya itu kan saya idiot itu lagi jongkok gitu loh. Supir truk bisa punya anak dan satu-satunya perempuan ya, ini bisa sampai ke Olimpiade matematika. Itu kok iso? Susah dijelaskan Bu. Kalau cuma dari teori aja tidak ketemu, tapi tidak tahunya apa. Begitu anak ini lahir langsung diambil neneknya. Orang tuanya nggak bisa ngomong, gitu loh. Nah ini rahasianya. Setiap anak siapapun semua punya bakat, punya bawaan fitrah yang sudah terdesain dari Maha Pencipta, dari Gusti Allah. Tinggal apakah sifat-sifat ini berkembang baik atau tidak? Panjenengan semua pada dasarnya adalah pot, adalah vas bunga, penyedia pupuk, penyedia tanah, tempat tumbuh si bibit ini. Coba lihat, tadi sudah diilustrasikan Pak Imron dengan cantik ya. Yang namanya rumah itu kan tidak beda kayak ini loh, botol ini. Kalau bentuknya cantik, airnya juga itu bagus. Kalau bentuk wadahnya ini jelek Bu, metot semua. Gimana model air? Sama ya. Ngikutin nadanya. Nah sekarang coba, ini botol kita jeblesin Bu, ditusuk-tusuk. Airnya buram-buram kan? Ini loh, anak yang tidak kerasa di rumah. Situasi rumah sangat tidak nyaman, anak lebih mencari kenyamanan di luar. Nah itu, saya mungkin Bu ya, ini saya mengajak kepada pemangku pendidikan di sini. Kalau kita lebih sering mendengar baiti, janati, apa itu? Rumahku surgaku, sekarang ditambah satu lagi, madrasati janati. Mau nggak bikin ini? Rumah itu nggak kayak surga, sekolahnya sama. Ini rumah kedua anak-anak Bapak Ibu. Ya. Rumah yang seperti surga itu seperti apa? Coba definisi dari jenengan apa batasannya? Tiap hari ngaji, rumah yang bikin tenang, nyaman, apalagi beribadah bagus, banyak AC? Enggak ya? Banyak AC-nya, listriknya juga. Apalagi Bu? Tempat kasih sayang, artinya apa? Tidak ada pertengkaran, betul ya? Ya itu sederhana. Rumah yang layak jadi surga adalah yang bikin penghuninya mana itu aja. Itu terukur dari para kamu juga Bapak Ibu. Ada orang kalau mendayo sampai betah berlama-lama itu loh. Asik ya mampu, masih gambar aslinya laku rasa. Artinya apa? Rumah ini ngayem no, itu loh. Rumah yang seperti ini pasti tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Coba kalau orang ini yang dulu bersumpah setia mau hidup semati itu loh. Nek ngomong itu kayak di lapangan Bu. Padahal sebelah ya. Kayak orang meeting itu loh. Ada orang mau kirim-kirim, jadi masuk nggak? Ojo, bonus ke mana? Iya Bu. Ya itu diciptakan ya. Itu dari rasa itu kalau adem nggak panas, malam ya. Itu akhirnya apa?
ini berbakat menjadi rumah yang gampang dialiri rezeki. Didahulukan itu kepada anak sama. Kita belajari anak tidak harus lama ya. 10-15 menit itu sudah cukup. Ambil waktu yang pas. Apa itu? Jam 5 sampai 7 malam, 5 sore itu. Ada alasan ilmiahnya. 5 sore ini jam-jam dibentuk ini loh, saraf susu belakang. Kan sering dipakai ngaji kan habis maghrib. Di rumah sama. Pada saat jam belajar datang, bisa nggak TV-nya dimatiin? Klik, orang tuanya lepas HP, efek belajar, ngajak orang boleh. Sederhana kan? Belajarnya kan? Nah itu tadi. Ada 3 tadi modal yang dari Pak Imron. Mungkin kalau diajarin itu loh, anaknya muda, pandai buka kulkas gue. Tempur, jungkir maling ya kan? Ini tinggal ada banyak silatan. Itu yang bikin estetik bu. Anak seperti ini keren. Jumlah di populasi itu hanya 10% mungkin ya. Paling banyak itu anak visual. Siapa di antara itu yang tembok rumahnya masih bersih, ada nggak? Apa bu? Jadi wallpaper. Jadi buku gambar. Tembok gambar bu. Iya. Saya pernah tanya ke Surabaya Barat di mana itu, di Debis. Siapa di antara ibu yang tembok rumahnya masih bersih tapi bukan habis dicat dengan bagus atau ibu ya? Punya saya pak. Langsung saya tanya balik. Ibu ini kerjanya nggak pernah tidur ya? Bapak iso, ini yang jagain tembok. Nggak boleh dicoretin. Nggak segitunya bu ya, asik. Anak coret-coret itu apa? Itu menggunakan otak kanan. Otak kanan itu kreativitas bu. Kalau sudah terlanjur boleh, tapi kalau yang belum cukup bisa nggak dilokalisir. Kalau dia punya kamar sendiri, boleh coret-coret di sini toh, tidak di ruang tamu. Misalkan begitu. Tapi tidak tahu kalau rumahnya ibu cuma 1 kamar gede ya. Terserah deh. Barangkali ada. Anak visual seperti itu bu. Ibu jangan pelit alat tulis, kasih media. Apa medianya? Bisa kertas, buku gambar, kayak begitu bu. Papan tulis bisa spidol. Jadi dia diajarin gitu sampai coret-coret silakan. Coba ibu ngajarin nama ayat-ayat Al-Quran judul-judulnya. Itu coba punya arti itu. Wal asri apa artinya? Apa itu? Saya nggak nanya gurunya ya. Nanti jadi bocoran semua ya. Saya kepingin tahu ini semua ngaji nggak? Demi masa demi waktu wal asri. Saya kasih di sebelahnya judul surat bu, kasih gambar jam beker. Makul enggak? Demi waktu. Cuman simbol ini bu, jangan serius banget pikirnya ya. Anissa apa? Tentang perempuan wanita. Saya kasih gambar kepala orang ada kondenya, tahu? Konde sanggul itu loh. Pakai sanggul mesti cewek bu ya. Jangan jadi ludruk bu. Nah itu ludruk. Anissa perempuan, sapi betina apa horor. Kasih gambar ada kepala hewan, ada tanduknya. Kemudian anahal apa? Al-Ankabut. Tersenyum semua. Belum siap belajar di dalam tuanya. Itu ceritanya pelarian Rasulullah dikejar Quraisy, dia masuk gua, diselamatkan oleh jari laba-laba. Ini aja jadi gambar jari laba-laba. Tak tahu kan? Ini membantu anak berasosiasi. Anak bisa kayak gini bu. Gampang ya. Gambar bintang, oh ketuhanan yang Maha Esa. Rantai itu manusia yang adil dan beradab. Disimbolkan, diasosiasi, dihubungkan. Seperti itu ya. Kedua, ada model anak yang auditoris. Ibu kalau punya anak seperti ini, sekarang dicek ya. Itu telinga anak lebar enggak? Ini loh bu, dalam telinganya. Nanti yang perempuan dilepas kerudungnya dilihat. Kalau dia lebar, ini buat bakat untuk jadi anak auditoris. Hati-hati ibu punya anak seperti ini. Ibu kalau ngobrol dengan dewasa, pas dia mendekat, ibu mending minggat. Nanti dia kuping. Oh ya. Nah kalau sudah kuping, nanti dia terisi omongan orang dewasa, langsung penuaan dingin nanti. Kita rejim omongan dari orang tua. Itu loh. Anak-anak kayak gini bu, kalau belajar itu berisik. Harus bunyi, harus dengar, harus berirama.
Nah, berarti boleh dilakukan lagi belajar apa itu? Kayak dulu waktu TK itu kan ya, nama-nama hari dilakoni. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu minggu langsung apa? Bahasa Arab sama. Walidun satu istaini dua sama satu. Diiramakan itu loh Bu. Kalau terdengar di telinga enak, itu cepat nangkep, cepat connect ya. Nah, berarti Bapak Ibu perlu menyetarakan gaya belajar dan gaya belajar dan gaya mengajar. Ini anaknya seneng gambar, ibunya nerocos terus, kan nyambung Bu. Mending kasih gambar, ayo kamu tahu kan ini di mana? Wah, cedek mau ngasih rumah aku. Langsung Bu, baca Google Map, gak mungkin nyasar. Itu anak-anak yang visual. Tapi anak yang auditoris, butuh dengar akhirnya apa? Yang didengar begitu niatnya di situ. 200 meter lagi belok kiri. Itu loh, auditoris. Itu kan? Nah, yang keren sekarang yang ketiga nih, anak kinestetik. Yang bertiga tadi Bu. Kalau nggak tahu nanti di sini ada nggak? Wis munggah kelas si umek terus. Muter kelas, nggak bukan cari, nggak guru ini. Kerjaan belum selesai, ngecek kok jangan kerjaan teman. Anak kinestetik Bu. Coba diingat-ingat dulu itu waktu hamilnya anak ini ya, si anak yang motor tadi itu, ibunya kayak gitu nggak waktu hamilnya? Loh serius? Ya, ada kan selagi hamil orang tuanya itu jadi etes ya, yang namanya piring sudah bersih loh, dicuci lagi 7 kali. Sekali saya dapat pengakuan Bu, ibu-ibu di Sabikerep itu sudah hamil 6 bulan bisa panjat kelapa nggak pakai tangga. Ngeri yang lihat ya, apa dia lebih berhenti? Ternyata iya. Atau sebaliknya, selagi hamil, maminya tuh kalau makan nggak muntah, akhirnya ngebuk, badannya malah sudah gitu ngantukan. Itu bayi di dalam perut apa Bu? Jam-jam maminya pindah alam itu loh. Kalau bunyi ngorok, oh mama tuh dialami mimpi. Itu kan sudah SD masuk kelas ngantukan di kelas. Oh, kalau hari gitu kan. Itu ya. Ada nggak di sini pada waktu anak-anak seusia bisa jalan itu anaknya dilatih jalan Bu, pakai ibu tahu ini bambu dipatok gitu, bambu ditancap tanah, anak suruh mereka jalan muter gitu, pilih bambunya. Sekarang dipakai Bu ya, bisa. Ya di alun-alun Bu. Itu yang bikin anak kalau jalan sendiri pakai kaki nanti beres motoriknya. Tidak terlalu liar tadi Bu. Jadi kebanyakan kita kan kalau nggak pakai ini akhirnya ngajarin jalan anak pakai baby roller. Apa itu? Apollo ya? Namanya. Ini bayi kalau sudah masuk ke sana jalan sambil duduk kan. Nah perhentian itu nggak jatuh malah ketawa. Tuh dia. Nggak jatuh Bu. Ini bikin motorik kasar nggak hilang. Akhirnya di kelas itu lagi banyak tingkah. Nggak punya kendali. Nah ini sudah kelas 1, fokusnya pendek, susah konsentrasi, banyak tinggal, terus gimana? Terus kandun Bu, kelas 1 dibawa ke dukun. Kalau tadi apa? Kalau di sini dia ya, dikasih hadiah ya, ambilin sampah, bisa sembuh nggak? Mudah, saya tahu. Ada Bu, saya pernah punya klien di Benowo itu anak diperantik pondok dibawa ke kiai dikasih ranjang Bu. Tulisan Arab itu ditempel di baju ini loh, dikerah dalamnya. Selesai ternyata. Cuma 2 minggu. Itu kumat lagi bajunya dibakar akhirnya. Apa artinya? Sederhana sebetulnya ya. Anak yang masih banyak tingkah seperti itu anggap tergolong dia anak kinestetik. Sekarang kalau sudah kayak gini, itu kan energinya lebih Bu. Jadi kalau mainan tuh baterai dasar disimpan gitu ya. Itu coba dibuang kelebihannya di tempat lain. Saya punya teman dosen di UNDAR sudah meninggal ya. Kalau anaknya hiperaktif dibeleh bangun lebih pagi terus subuh-subuh. Anak diajak keliling alun-alun. Jadi kelebihannya ini dibuang, masuk kelas, antar modal kesel. Itu caranya. Ibu kalau nggak bisa seminggu sekali deh diajak teman boleh, sepedaan sama lari-lari boleh, kayak gitu Bu, mandi bola termasuk. Jadi punya anak kayak gini jangan disuruh diam ya, justru banyak gerak silakan.
Ibu yang punya anak yang lebih kecil 2-5 tahun anjuran saya, silakan gerak kalau bisa segitu-gitunya. Gak usah banyak diterakin bu, nanti ibu rasa nopo. Yang pakai gitu ya, disupai. Tadi katanya doa kan, cukup dibilang hati-hati ya. Jadi tegangannya yang benar supaya apa? Dia juga seperti bu, hati-hati. Itu loh. Padahal musuh anak kayak gini ya, yang namanya dilarang itu kayak disuruh, betul nggak? Jarak ya, dipengin, tidak diboleh itu malah dilanggar. Jadi mana-mana ini, jangan kemana-mana ya. Gak sampai berapa menit hilang bu, pindah RT. Betul? Sudah dibilangi bola-bola, nggak boleh main air, malah main peluk. Keren. Anak sopo bu. Tapi ini normal terjadi pada semua anak bu. Anak usia ini, awal-awal SD ini ya, anak TKK, TKB itu terjadi lagi nanti usia SMP, SMA itu loh. Itu anak lebih nurut ke temannya daripada orang tuanya bu, kasar bodoh. Apa artinya? Lebih ke gengnya itu loh. Ya kan? Aku nggak merokok, nggak diamori. Namanya baju dilipet-lipet di zaman saya bu. Ya kan? Rambut di merah kayak gitu. Tapi ini hanya semuslim. Nggak usah terlalu diajak tengkar. Terjadi lagi ketiga kali nanti di usia 40-an. Siapa punya suami usia 40? 1, 2, 3. Lihat bu ya, dia kalau di depan kaca itu lama nggak berdirinya. Sisiran nggak barbar ini. Minyak wangi itu cepat habis bu. Ces ini. Apa artinya? Begitu katanya. Betul ya. Nanti sembuh sendiri bu, nggak pakai biolog ya. Ibu kalau iri saingan aja, langsung masuk TikTok. Ini perkembangan alamiah, nanti selesai sendiri. Setelahnya cuma di sini ya. Ibu tahu yang namanya orang masukin babi ke kandang? Nggak pernah lihat ya? Pak Ibu pernah tahu? Babi kalau dimasukin kandang gimana caranya? Itu babi kalau didorong pantatnya malah mundur. Gak jadi masuk bu, dia melawan mundur malah pasang pantat. Terus biar maju di mana? Pada ekornya. Paham maksudnya? Ekor ditarik, babinya maju, masuk, selesai. Jadi anak-anaknya sangat seperti itu sama triknya bu. Dia kalau lagi nggak mau kasih kesempatan, paling beraiso. Kecil mah kayak gini, ya kan? Malah jadi bisa kayak gitu. Anaknya pas kaku jadi batu, orang tuanya jadi apa? Apa bu? Jadi air, direndam gitu. Batu kalau ketemu batu gimana? Kalau bentrok, keras ya, pasti bentrok. Kalau si anak kaku jadi batu, ngeyelan, katanya ditotong, orang tuanya penting jadi apa? Air boleh, jadi kapas silakan, jadi kain. Ya, dibungkus artinya ibu yang lebih lunak, mewadahi dulu. Ya kan saya contohkan tadi dulu. Si anak sudah dibilangin, ya mama bilang sekali aja, tidak usah mainan api, dilanggar kan? Dilanggar kan? Malah dolanan gede itu mau mandi ke kompor ya. Begitu ke suamot, yang keluar dari mulut mamanya apa? Apa itu? Ketawa yang gini nggak mungkin. Kapok nih kapan? Ya. Syukur mama bilang apa tadi? Rasa telepon. Ya. Anak justru dendam bu. Mama itu jahat, seperti aku ke suamot api malah ngomel. Besok mainan lagi. Tapi coba ibu bereaksi sebaliknya. Tahu anaknya cilaka kayak gitu dipanggil, nah di sini ambil kapas, dibersih, dikasih salep. Ngomongnya enak-enak. Apa yang terjadi padanya? Marah ya. Dia lagi berduka cita kan, tapi wangel tuh. Mereka kapok ungkapan, lega ya. Tapi tidak jadi obat ternyata. Segitu mudahnya. Cuma rumusnya sederhana kok. Yang waras ngalah. Tahu artinya? Berarti nak ikan terus kok gak waras itu. Nah itu aja. Kembali lagi ya, kita memahami sifat anak-anak itu tidak ada yang sama dalam satu pabrik pun ya.
Anak yang gede itu mungkin kaku, yang kedua itu lebih mudah diajak ngomong. Itu kualitas ini loh Bu, kualitas kelahiran ya. Yang sedang dikerjakan kayak gini. Ada anak-anak yang memang tidak harus banyak kata. Kayak kertas itu kan ada yang licin, sulit ditulis. Ada yang harus menekan-nekan Bu, harus berulang-ulang. Ada lagi anak yang dari lahir sudah repot Ibu ya. Aku lahir dari rumah kan. Aku Robina loh, bukan itu gak barbar. Begitu lahir langsung ibu gagal. Sudah gitu opnam seminggu, macam-macam Bu. Tidak bisa kesenggol makanan yang aneh-aneh. Kena sedikit, opnam, sedikit ke dokter. Mulai seperti itu. Ini tidak beda, kita kayak punya apa itu? Kalau kertas itu kan tisu Ibu. Tahu tisu ya? Segitu tipis dan lunaknya itu kalau kesenggol dikit bisa kusut, bisa robek. Harus apa? Nanti-nanti. Ya bagaimanapun dia tetap anak kita dan harus ada kelebihan yang melekat pada dia. Ada kertas yang lihat Bu, kayak apa ini? Ini gampang robek sih ini ya. Kardus itu, kardus kue di tempat Ibu dibanding itu tebal mana? Tebal kardus ya, kalau disobek gampang mana? Disobek yang gampang yang ini ya, yang lebih tipis ya. Ibu lihat ulet dan tidaknya ini loh, kemudian untuk ditulis itu mewakili sifat anak-anak kita. Ada anak yang memang sulit dikandani, harus 3 kali. Berarti ibu pakai hitungan 3 kali. Oh, sudah itu juga. Siapa di antara ibu yang kalau nguluman di anak 10 kali terakhir itu belum berangkat juga? Ada. Terus gimana Bu? Mau subuh nggak? Tuh, bawa yang jalannya. Bawa ember boleh, dibawa ke cuci motor boleh. Kalau ibu capek untuk teriak, mau diganti ya? Ganti semprot apa? Peluit Bu. Tapi mau saya garis bawah ini ya. Tadi yang dicontohkan Piper betul. Ada anak-anak yang mungkin bukan model harus mendengar Bu. Jadi teriakan, si anak kok nunggu. Bapak mau cipeng itu ya, kurang tahu mana. Itu kan? Ibu kalau mau shortcut pakai jalan tol Bu, dekati anaknya, diurus kepala, dicium. Dia sudah siap dibayar, mandi sebentar, nanti mainnya diterusin. Ngomong anaknya, Bu, tumben, aku waras. Saya. Ini model anak-anak, model kinestetik biasanya gini Bu, dengan sentuhan itu bisa bikin orang berangkat. Ibu praktekkan ke suami deh. Itu rumah lagi bocor Bu, itu sudah bosan dari pakaian ember, bingung harus naik genteng. Si suami janji-janji terus sih ngenani pergi di minggu. Sampai hari Minggu sudah datang harinya Bu, sudah nyiapin pancing mau berangkat di Perang Pulau. Sampai kejadian kayak gini, pakai merayu nggak Bu untuk menahan dia? Coba dibikinin makanan kesukaan dia Bu. Dia belum bangun, sudah bikin kopi, itu tidurnya itu. Kalau terbangun langsung dicium, seretnya genteng Bu. Pasti ingat. Karena seperti itu ya, itu banyak sudah gurunya. Nah nanti dari itu Bapak Ibu perhatikan, ada memang anak-anak yang cepat tangkapnya itu berarti nanti guru itu cerdas. Cerdas itu sederhana. Benar cepat, berarti pintar. Coba anaknya ditanyain, 2 tambah 2 berapa? 4, 4 tambah 4 berapa? 8, 8 tambah 8, cepat benar, berarti pintar. Ada anak kalau ditanyain, jawabnya cepat tapi salah, berarti ngawur, kemeru ya. Cepat salah. Ada model ketiga Bu, kalau ditanyain jawabnya lama sekali, begitu bunyi, salah bisa. Iyalah, bodoh dibalik. Di kelas masyarakat ada seperti ini Bu. Siapa yang mau punya anak pinter? Semua. Pinter apa dulu? Pinter upload, pinter download. Saya kepingin melihat persetujuan Bapak Ibu ya. Anak yang pinter itu sering perilakunya ngeselin. Siapa yang setuju? Anak-anak pinter itu jelek pada dasarnya. Mereka yang pinter seringnya apa? Keminter, gampang no, sembrono,
Nek kerja ke susu, sulit dinasihati, ketemu. Ya, ya ini karena dia pintar. Itu makanya kalau kerjanya cepat meremehkan. Kerja aku pintar ini. Bu bangga dulu. Coba ya, selagi dia ujian Bu, kalau ada temannya nyontek dikasih enggak? Pas ulangan tuh, sebelah itu temannya nyontek ini ditutup ya, soalnya nggak belajar, gitu kan? Tapi anak yang bodoh dan itu Bu, sama nyontok, salah kabeh. Tak taunya lah, lebih dermawan ya. Anak nggak pintar seperti itu. Ibu punya anak pintar, kalau ibu nggak enak badan, sabar ya. Kok pengen anakku ya? Yang dibilang anak pintar apa? Laura itu kan dokter mas, berobat, ya kan? Simple memberi solusi. Tapi anak nggak pintar, mana coba ini? Ini mama panas, tak Roy mau mas. Tak pijetin mah ya, dipopoi ya. Lebih diopeni ibu, berarti apa? Lebih punya rasa, meskipun nggak pintar di intelektual. Terus idealnya gimana ini? Kalau bisa dua-duanya Bu, pinter akalnya ya, pinter batin. Pinter batin itu malah asli itu loh. Diimbangkan. Ada caranya ini, pakai senam anu kecil boleh. Siapa di antara ibu yang kalau anaknya nulis huruf itu berbalik-balik, ada nggak? U jadi N, mirip ya? W, kalau dibalik jadi N, balik-balik ini. Ada? Diajarin senam Bu, bikin angka 8 tapi tidur, gini. 8 kan 00 tumpuk ya, tapi ini jejer kiri kanan. Kalau pada orang dewasa saya ngajarin cuma gini loh. 8 tapi tidur. Kalau anak susah boleh pakai papan tulis, pakai pensil. Gini toh. Diulang-ulang, selesai sendiri nanti. Pada ini, angka yang tidur ini ibu lihat, ada enggak? Saya minta 4 huruf muncul di sini. Bisa bayangin Bu, ada 02 gini. Huruf apa ditebak? M ada ya? M, apa lagi? W baliknya, apa lagi? Ada C di sini, apa lagi? O2 ya? 00, apa lagi? X di tengah, ya? Apa lagi? Banyak Bu. Saya minta 4 aja. Saya kasih satu garis bantuan ya, imajiner nih Bu. Di belah tengah ini, ini 00, ada garis panjang. Bu kelihatan apa sekarang? Ada D, ada B, ada P, ada Q, Q. Ini loh. Garisnya nggak usah dikasih Bu. Tapi dari itu menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Ibu mau ngecek otak kiri kanan dominan mana? Mainan sebentar ya. Kita tepuk tangan 1 kali, tapi tangannya langsung ngeremet. Ini. Jangan gini, jangan jejer, tapi meremas gini. Tangan meremas dipertahankan. Nanti saya nilai dulu sebentar ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop. Ngeremet Bu, stop. Coba dilihat, itu yang jempol di atas kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Saya ingin tahu siapa yang jempol kiri. Ngacung dulu. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Yang kanan siapa? Lebih banyak kanan. Bukan banyaknya kiri. Nah, ini ada arti kepribadian Ibu. Yang jempol kirinya di atas, apa artinya? Orangnya gampang stres. Nah. Betul ya? Nggak usah terlalu kelihatan Bu ya. Kelihatan kalau stres. Terus yang tadi jempol kanan di atas kok lebih sedikit. Tambah lebih. Jangan-jangan kelainan Bu. Enggak ya. Jempol kiri di atas. Bersilangan gini Bu. Ini apa namanya? Memberi fungsi yang berseberangan. Otak kanan itu mengendalikan tubuh bagian kiri dan kiri dikendalikan kanan, bersilangan.
Jadi Bu kalau ketemu orang apa namanya orang stroke itu yang lumpuh separuhnya apa ini badan, berarti yang seberangnya yang gangguan. Sorry apa tadi yang otak kiri berarti jempol kanan, yang kanan Bu ya. Tapi tadi betul yang banyak yang kanan itu ini orangnya gampang stres ini. Yang kanan sorry. Yang jempol kanan di atas ini yang gampang stres. Berarti otaknya otak kiri Bu. Orang otak kiri itu gimana? Ini calon perempuan. Dia teratur, tertib, suka berhitung, pintar ngomong, otak pelit ya. Yang kiri di atas ini orang yang otak kanan. Otak kanan itu orangnya tenang, kreatif, banyak solusi kayak gitu. Ibu nanti boleh cek, ini kan spontan nanti Bu ya, nggak pakai diatur ya. Nah seperti itu, nggak usah dibolak-balik Bu. Untuk anak-anak belajarin ya supaya seimbang. Ibu tahu mainan ini, ada satu tangan menggenggam, satu tangannya lurus di terbuka telapaknya, taruh di meja atau di paha. Yang satu geraknya naik turun, yang satu maju mundur. Boleh dicoba. Maju ini loh, naik turun. Kayak mukul gini, yang satu maju mundur gini. Pada saat ini sudah baik, diganti. Ini yang naik turun, ini yang menggosok. Kalau dua-duanya naik turun gini salah. Gini semua salah. Harus beda arah ya. Satu naik turun, yang satu maju mundur. Ini menyeimbangkan otak kiri kanan. Kalau ini bisa dilatih, ya 2 menit, 3 menit, nanti di sekolahnya cepat nangkep Bu. Kapan nanti? Ibu lagi kalau mau serius anaknya pinter, coba dikasih yang namanya bayam merah. Pernah tahu? Di pasar nggak ada ya? Di supermarket. Daunnya merah, batang merah, direbus yang merah itu loh. Bayam merah itu. Terus lagi kacang-kacangan itu banyak, kacang panjang, kacang buncis, kacang polong. Cuman kalau masak jangan terlalu matang ya, cukup panas gitu loh. Terlalu panas nanti bisinya rusak, hilang. Plus lagi ikan-ikanan Bu. Ikan itu ikan laut ya. Orang Jepang malah makannya mentah. Tapi jangan digoreng, jangan dibakar. Terus siapa ya? Dibakar bisa, di santan semasem ya kayak gitu. Ya digoreng lebih gurih sih, tapi gizinya hilang Bu, kena panas tinggi. Kayak gitu. Siapa yang anaknya doyan sayur? Siapanya? Kalau dikasih sosis, doyan semua. Pentol, mie instan, yang ngomong juga ya. Tapi sayur ya, sama sekali Bu. Cuma diambil kuahnya ya. Kalau dialihkan ke buah bisa enggak? Beberapa ya. Buah di jus, beberapa juga. Pilih-pilih ya. Anak sekarang dikasih pisang. Kalau zaman kita pisang itu kan ketemu tepung ya. Jadinya kalau yang Nogosari jadi pisang goreng. Kalau sama anak sekarang Bu, doyan gini. Cuma gini ya. Supaya dimakan diapain? Butuh topping. Ya, dipakai keju, dikasih coklat, dikasih mesis. Nah itu. Berarti ini ajakan untuk ibu pun kalau bisa open mind. Berpikir terbuka itu loh. Berpikir terbuka ini menjauhkan kita dari keadaan mudah berkeluh kesah, mudah putus asa, mengeluh, mengumpat, kayak gitu-gitu. Kalau orang terbuka nanti gampang dinasihati, gampang diberi ide dan banyak akal, gitu loh. Tapi kan ada orang tua yang kalau di rumah itu saking ngakunya Bu. Apa yang tersaji di meja itu coba sih orang-orang itu jadi sampai kayak gitu. Kayak saya tadi itu, anak yang paling besar suka mie kuah, yang kedua mie goreng, yang ketiga mie. Apa triknya? Jadi saya bilang ke masing-masingnya, hari ini menu mie kuah mie gorengnya besok ya. Itu loh, bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan. Sederhana, semua dipakai tapi diminta supaya apa? Anak lebih kenal toleransi.
Bukan kok harus aku gak makan kalau nggak ketemu ini, lebih susah nanti Bu. Tapi kalau kita sendiri jembatan hati, ya itu tadi ketemu namanya keindahan di bagi janati tadi itu. Mungkin ini nggak tahu jadi pengantar atau apa, kita ada ini Bunda, tanya jawab Bunda. Ya masih ada waktu ya. Sampai jam berapa sih? Jam 10. Sambil nunggu anak-anak selesai mungkin ya, gitu ya. Orang tuanya belajar. Kalau ada yang mau tanya silakan. Pulang jam berapa? 10.30 batasnya. Ya Ibu. Ada mic lagi. Bisa teriak Bu. Oh ya ibu-ibu, monggo yang mau bertanya, nggak apa-apa, nanti apa yang sampai perlu tanyakan, gak usah sungkan-sungkan sama Pak Baskoro, monggo, nanti akan dijawab. Atas nama siapa Bu? Monggo. Ibu dari Yuyun dari Hari Sinten Zulfatli. Kita itu aja. Siapa yang kanan gini lagi? Anaknya kalau nulis pakai tangan kiri, itu ya pertanyaannya. Ya ada, cuma satu aja. Supaya pakai tangan kanan gimana? Di bawah tali Bu. Sedikit. Ingat Bu ya, kita dilengkapi dunia ini ada kiri kanan, atas bawah. Anak yang dominan kiri, ini jangan dipaksa ke kanan Bu. Cuma diajarkan beberapa hal. Satu, kalau makan kanan, kalau ambil barang, kasih barang tangan kanan. Urusan nulis, badminton, atau kerja yang lain, kiri boleh. Jangan dipaksa kanan. Apa efeknya? Ibu kalau maksa nanti dia jadi gagap. Efek sampingnya itu, kalau sudah gagap susah dibetulin, permanen nanti sampai tua. Jadi biarin Bu. Ibu pakai kode ya. Kalau ibu jarak jauh pada waktu dia kirinya mau maju, ibu jangan teriak, ngagetin itu Bu. Cuma dipanggil namanya. Zulfikar, no. Itu toh. Di kode Bu. Tapi kalau ibu di dekat dia, pada saat tangan kirinya maju, ibu cegah, dipegang tangan langsung ya. Ayo tangan satunya gitu toh. Dicegahnya jangan dekat, tapi kalau kita jawab itu tadi, no, ayo pakai satunya, gitu toh. Jangan dibilang ayo pakai tangan baik, tangan jelek, semuanya bagus Bu, gitu ya. Itu aja, jangan dipaksa kanan, nanti gagal, selesai. Dan ibu nggak usah malu, anakku memang kidal ya, itu bukan kelainan. Banyak para olahragawan, para tokoh itu juga kidal. Orang barat tangan kiri nulis itu sama bagusnya. Dan itu bukan satu kekurangan. Itu nggak sedih ya. Oke, kedua siapa? Ada lagi? Monggo ibu yang lain, barangkali ada yang Monggo sing belakang enten. Dikonsultasikan tak? Assalamualaikum. Nama saya Yuni atas nama siswa. Saya ulang Bu ya. Anak saya kalau dipaksa mengerjakan kebaikan teriak terus nangis, betul? Apa masalahnya? Ada yang bisa jawab?
anak saya kalau dipaksa kebaikan teriak dan nangis. Coba dicoret Bu, maksanya itu aja. Ngajarin kok dipaksa. Suka mawar ya. Umur berapa sekarang Bu? Mau 7 tahun, sudah dewasa kan? Karena yang suka nawar ini biasanya 6 tahun ke bawah Bu. Itu artinya kan belum terbentuk baik. Bapak, Ibu semua ingat ya, kita di anak itu kan tidak beda besarin pohon Bu. Ini pohon masih tunas ya, masih kecil loh. Itu gampang jatuh betul, dibelok-belokkan. Coba ini dijadikan kesempatan untuk kenal tanggung jawab, disiplin, terima kasih, minta maaf. Selagi kecil Bu. Ini kalau ditunda, kita ngajar disiplinnya sudah SMP itu sudah besar tuh pohon, sudah terbentuk kayu. Ini baru diajarin sopan santun. Sebelum makan cuci tangan, sebelum makan berdoa, lupa terus kaset. Artinya apa? Ada satu di zaman Nabi dulu kan gitu. Kamu punya anak 7 tahun tidak kerjakan sholat pukul dia. Tahu semua ya? Apa artinya Bu? Boleh pakai kayu? Mengucing atau rotan, boleh Bu pukul-pukulan sama anak. Coba diartikan lebih halus. Ini pukulan untuk orang tua. Sudah 7 tahun kok nggak ngerti sholat, berarti apa? Telat didiknya. Itu loh. Harusnya kan lebih dini. Yang tunas tadi itu loh Bu, 3 tahun, 4 tahun, setiap ada dengar adzan orang tuanya berangkat tidak ke masjid. Si orang tua kepingin ya, anaknya rajin ke masjid, tapi orang tua tidak pernah berangkat. Bisa nggak? Nah itu sama dengan kasus tadi. Saya kalau teriakin anak mandi itu harus 10 kali nggak budal-budal. Anaknya simpel yang diomong ya, mama yang belum mandi. Kritis kan? Coba dipenuhi dulu ini. Contoh ini ada nggak? Kalau kita sudah mencontohkan yang baik-baik, ngomongnya enak dan tidak mendadak ya. Ini satu contoh mungkin lebih kena. Saya dulu punya anak waktu usia 3-4 tahunan. Setiap saya beli susu ke minimarket bukan ikut ya. Kalau sudah nyampe di parkiran dia langsung nyelonong ke belakang ke pojok itu. Ketemu apa di sana? Di pojok minimarket ada mainan. Kalau sudah ketemu mainan, maunya dibawa pulang. Kalau nggak dibayar pokok di depan kasir. Itu kan? 1-2 kali kok mesti terulang-ulang. Akhirnya saya ajak bicara. Sebelum berangkat ini ya, boleh ikut, tapi nanti lihat tok. Saya style gitu. Tapi saya ngomongnya apa? Jarak dekat bertatap muka ini loh Bu. Gak ngomong sampai sana. Boleh tuh tapi gak boleh yang aneh. Tidak seperti itu. Saya resmi. Saya tunggu sampai dia ngantuk. Akhirnya kejadian benar. Begitu sampai di parkiran, tangannya langsung delipat. Aku nanti lihat apa. Segitu damainya ya. Ini loh, yang namanya merubah orang itu kerjaan gila Bu. Tidak bisa Bu. Ibu lihat di beberapa traffic. Orang nyelonong banyak kan? Ibu pasti ngalamin ya. Ada lampu merah, tanda berhenti. Ibu nyelonong selamat Bu, nggak dikejar apa? Nggak dipegang polisi dan tidak terjadi apa-apa. Ketagihan ya. Pasti diulang. Seperti itu kan? Nah itu dia. Butuh komit dan untuk merubah masyarakat itu tidak sederhana. Kanjeng Nabi dulu menyelesaikan kesalahan berapa tahun? 23. Jadi Bu telaten itu ya. Jangan ngeluh duluan Bu. Saya berubah dulu. Nah itu loh menjadi trendsetter anak. Kalau si anak bisa bangga, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku besok kepingin kayak mana? Ibu boleh nangis. Berarti dia bangga pada ibu. Itu harus benar. Itu dia butuh model. Nah model ini ada nggak? Kalau ibu cuma modelnya keluar terus, kayak itu loh. Dia itu langsung ke masjid, berarti ngajinya sudah justru cuma macet. Gak adil untuk anak Bu. Dikenalkan keteraturan itu dari rumah sendiri. Jam sekian sudah bangun supaya caranya gimana? Kasih nyanyian, kasih ciuman. Mama udah bikin jangan tuh ya. Habis ini mandi, berangkat doa bareng ya. Pulang nanti mau dibeli dawetnya. Ya contoh aja Bu. Tidak harus dipraktekkan tiap hari ya. Terserah Ibu. Tidak harus keluar duit. Gitu ya. Jadi model dulu deh gitu. Ketiga, siapa? Ada lagi?
belakang, mana mic-nya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sari dari Wali Murid Fakar. Anak saya laki-laki Pak. Terus kalau tulis itu selalu ngajak ngomong temennya. Jadi tidak selesai-selesai. Dari ngaji, sekolah itu pasti gurunya bilang, Mas Fanta selalu ngobrol terus Bu, gitu. Jadi telat selesainya jadi belakangan terus gitu. Apa yang saya harus lakukan di rumah untuk anak ini jangan ganggu temennya atau seperti apa gitu. Terima kasih. Kalau di rumah sama Bu, boleh sambil dongeng gitu. Ngobrol sama adiknya. Ini kayaknya butuh jam tambahan, Bu. Pulangnya lebih sore ya. Nulis kabar ya.